Astabrata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Haji Sukmo benar-benar terlatih amat giat. Dia senang sekali karena kakeknya mulai mengajari ilmu-ilmu silat dengan jurus-jurus maut. Lebih-lebih apa yang pernah dipelajari dari bapak dan ibunya ternyata bisa dikembangkan dengan manis sekali. Tetapi bocah kecil itu belum bisa mengendalikan tenaga dalamnya dengan baik. Sehingga ketika selesai melontarkan tenaga dalam, dia jatuh terpental. Setelah memperbaiki pernapasannya, buru-buru dia melompat dan melemping ke udara. Bocah itu luar biasa. Apa yang dilakukannya? Awas, Kek! Sukmo! Sukmo! Berhenti, Sukmo! Berhenti! Sukmo! Sukmo! Sukmo, kau jangan kurang ajar. Jangan sombong, jangan kemaki ya. Kau jangan sopo siro sopo ingsun. Jangan mentang-mentang Sukmo. Sukmo, berhenti, berhenti. Kenapa, Kek? Kenapa, Kek? Kakek takut. Sukmo kan tidak bersungguh-sungguh, Kek. Sukmo hanya berlatih. Sukmo, kau benar-benar kurang ajar. Kau harus bisa mengendalikan diri, Sukmo. Sama kakekmu, kau kurang ajar sekali. Sudah tahu kakekmu sudah tidak punya tenaga lagi. Tetapi kau terus menyerangku. Walah, Sukmo. Kenapa, Kek? Kenapa? Bukankah aku sudah bilang aku ingin berlatih beberapa jurus lagi? Menjadi anak yang berbakti adalah menjadi anak yang tahu diri. Kalau kakekmu kau hajar seperti ini, tentu saja kakekmu tidak mampu melawan tenagamu yang masih kuat. Kau masih memiliki tenaga-tenaga murni yang hebat. Kakek sudah tidak menyimpan tenaga murni lagi, Sukmo. Haji Sukmo, ingat, namamu bukan hanya Sukmo lagi, tetapi Haji Sukmo. Nah, hargailah dirimu sendiri jika kau ingin dihargai oleh orang lain, Sukmo. Tenaga kakek benar-benar habis, Sukmo. Kau ini menjadi anak yang kurang ajar. Orang kakek sudah menyerah, tidak kuat lagi berlatih. Tetapi ternyata kau masih juga menantang kakekmu. Kakek sudah menyerah, tidak kuat berlatih lagi.
Tetapi ternyata kau masih juga menantang kakekmu. Sukmo, Sukmo. Ada apa, kek? Apakah perlu aku mengambil air jahe biar kakek segar kembali? Tidak, Nger, tidak. Itu tidak perlu. Tidak perlu kau mengambil air jahe. Tidak perlu kau mengambil air minum untuk kakekmu ini. Tetapi izinkanlah kakekmu ini istirahat. Ya, istirahat saja, Sukmo. Nah, kau pun harus istirahat. Latihan seperti ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Latihan ilmu bela diri harus dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Kau tidak bisa menguasai 8 jurus sekaligus, Sukmo. Kau pun tidak bisa menguasai puluhan jurus sekaligus. Nah, segala sesuatu itu ada waktunya, Sukmo. Kita dalam berlatih dan belajar sesuatu, kita hendaknya bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kau nekat dan tidak mendengarkan nasihatku, ya terserah. Kakek tidak tahu. Kakek tidak mengerti apa yang kau inginkan, Ger. Tetapi kalau kau ingin menjadi anak yang baik, belajarlah secara bertahap dan patuhilah aturan-aturan yang berlaku bagi tubuh kita. Badan seseorang tidak bisa dipaksakan untuk mengangkat barang berat sekaligus. Aduh, Sukmo, kakek tidak mampu untuk berlatih lagi. Kalau kau hendak berlatih, ya berlatihlah sendiri. Terserah kau, Sukmo. Jadi, Sukmo harus berhenti, kek? Padahal Sukmo masih kuat untuk berlatih beberapa jurus lagi. Ya, kalau itu maumu ya terserah. Aku hanya ingin kau belajar disiplin. Belajar disiplin pada diri sendiri. Bukan untuk kakek, tetapi untuk dirimu sendiri. Sudahlah, sana. Kau berlatih lagi. Kakek mau pulang. Tidak. Kalau kakek pulang, Sukmo pun harus pulang. Sukmo juga sudah lelah, kek. Sukmo sudah banyak mengeluarkan keringat. Kita pulang sama-sama, kek. Karena Ki Wulung meninggalkan padang ilalang, maka Sukmo pun menguntit di belakangnya. Tetapi dia kaget sekali karena kakeknya telah melesat menggunakan tenaga dalam untuk meringankan tubuhnya. Dia pun segera mengikuti jejak kakeknya. Sebentar saja mereka sudah sampai di rumah. Kau telah mencapai kemajuan banyak hal, Sukmo. Jurus-jurus yang telah kau pelajari dari bapakmu telah kau kembangkan dengan baik. Dan kau ternyata menyimpan pukulan-pukulan maut. Wah, kakek sampai merinding melihatmu. Benar, kakek? Iya, kau memiliki simpanan hawa murni yang luar biasa. Dibandingkan dengan ayahmu, kau memiliki banyak kelebihan. Kau memiliki banyak keunikan-keunikan dan jurus-jurusmu pun maut sekali. Wah, sebatang pohon besar dapat kau pukul roboh. Dalam melompat ke udara pun, kau bisa melontarkan pukulan-pukulan maut. Ya, tapi hati-hatilah. Kau harus bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Terutama hati, pikiran, dan perasaanmu harus kau imbangi. Kekuatan tubuhmu tidak ada artinya apabila kau tidak bisa mengimbanginya dengan kekuatan batinmu. Nah, ingatlah ini baik-baik, Nger. Iya, kek. Kalau berlatih, janganlah lupa waktu. Sehari cukup sekali. Kalau sudah lelah, ya jangan kau paksakan diri.
nanti kau bisa sakit. Keinginan dan kemauanmu memang keras sekali, Ger. Dan itu mendorongmu untuk berlatih dengan giat. Akan tetapi, kau harus memikirkan kesehatan badanmu. Kekuatan tubuh manusia itu terbatas, Sukmo. Iya, Kek. Nah, kalau kau biarkan tubuhmu terlalu lelah, maka kau tidak akan bisa mengendalikan diri dengan baik. Seorang pendekar yang baik harus tahu kekuatan ataupun kelemahan dirinya, kelemahan dan kekuatan lawannya, Sukmo. Nah, Sukmo, mendekatlah kemari. Iya, Kek. Aku melihat kau masih sedih sekali. Hah? Ada ganjalan yang kulihat di matamu. Aku tahu ganjalan kepergian bapak dan ibumu ternyata masih mengganggu hati dan pikiranmu. Kakek benar. Memang itulah yang menjadi ganjalan dan beban pikiran saya, Kek. Sukmo menjadi sedih dan kecewa. Kecewa sekali karena mereka pergi tidak pamit. Kau tidak perlu kecewa, Ger. Kau tidak perlu sedih. Dan hal itu tidak perlu menjadikan jalan pikiranmu. Anggaplah kakek dan nenekmu ini sebagai orang tuamu. Nah, kelak kau pasti akan sampai di sana, akan menggantikan kedudukannya. Tidak, aku tidak ingin seperti kakek ataupun seperti bapak. Aku ingin menjadi Sukmo sendiri. Kalau aku kelak sampai di Istana Mataram, aku tak mau menjadi juru taman. Aku tak mau menjadi dalang. Tapi aku ingin menjadi seorang pendekar, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang Manggoloyudo, menjadi seorang panglima besar di Istana Mataram. Dan aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Dan aku memang tidak mau memikirkan lagi tentang bapak dan ibuku. Setelah berkata demikian, Sukmo akhirnya pergi ke belakang meninggalkan kakeknya. Ki Wulung tersenyum lega karena bisa mengarahkan cucunya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Ki Warih dan Nyi Warih yang berada di Istana Mataram telah hadir di Paseban Agung. Pada hari itu, diadakan Paseban Agung di Istana Siti Inggil. Di pendopo agung itu, para pamong praja dan sesepuh istana serta seluruh sentana dalam Istana Mataram telah berkumpul. Pangeran Puger duduk di samping Sang Prabu dengan gagahnya, sementara adik-adik dan saudara-saudara tua Sang Prabu lainnya duduk di deretan kursi di samping kanan dan kiri singgasana. Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi duduk di kanan kiri Sang Prabu agak ke belakang. Terima kasih atas kehadiran Eyang Mondoroko, Pak Lik Mangkubumi, serta seluruh sesepuh istana. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pamong praja dan sentono dalem yang sudi menghadiri Paseban Agung ini. Juga pada Kang Mas semuanya, serta adik-adikku yang mau datang dalam Paseban ini untuk pelantikan Kang Mas Puger sebagai Bupati Demak. Saya mohon Kang Mas Puger berdiri. Semua yang hadir di sini menjadi saksi bahwa mulai hari ini pemerintah Mataram telah mempercayakan Demak kepada Kang Mas Puger. Semoga dengan demikian pemerintah Mataram memiliki kekuatan di sebelah utara Pulau Jawa. Harapan kami, dengan penunjukan Kang Mas Puger sesuai dengan apa yang pernah kita bicarakan pada Paseban Agung yang terdahulu, maka Kang Mas Puger bisa mengembangkan wilayah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Tapi harus ingat bahwa Demak adalah di bawah kekuasaan pemerintah Mataram. Jadi tanggung jawab Pangeran Puger tentu sangat besar. Iya, Pale. Kekuatan Mataram tidak ada artinya jika kita berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kelak saya harapkan Demak bisa menjadi perisai yang amat kuat bagi Mataram. Saya tidak ingin terjadi hal-hal seperti yang dialami Prabu Kertanegara di masa Singosari, di mana Jayakatwang diberi kekuasaan dan wewenang.
tetapi lambat laun merebut Dampar Singgasari. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Terima kasih atas nasihat Pak Li Mangkubumi. Semoga Kang Mas Puger bisa mengambil hikmah sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu bisa kita gunakan sebagai kaca benggala. Terima kasih saya ucapkan pada pemerintah Mataram yang sudi menunjuk saya memegang kekuasaan di Demak. Saya berjanji akan memperkuat Demak sebagai benteng dan perisai Mataram. Silahkan, Eyang Montoroko. Eyang berharap agar Pangeran Puger tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Mataram. Peganglah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Ingat, baik dan buruknya Mataram sedikit banyak juga tergantung di pundakmu, Pangeran Puger. Iya, Eyang. Jangan sia-siakan pengorbanan Eyangmu yang bersusah payah membabat alas mentau hingga menjadi lalatan yang luas dan maju seperti ini. Jangan sampai terjadi kealpaan dalam pemerintahanmu nanti. Iya, Eyang. Kacang mongso lali karo kulite. Saya tidak akan pernah melupakan siapa diri saya, Eyang. Kepercayaan ini akan saya pegang sebaik-baiknya. Ada peribahasa yang bisa menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Peribahasa ini cukup lama. Begini bunyinya. Wicoro kuwi pribadiniro, busono kuwi sariraniro, jiwoniro yo tindak tanduk soho solah bawaniro. Ingat-ingatlah peribahasa itu. Benar, Eyang. Kata-kata saya menunjukkan kepribadian saya. Apa yang saya pakai menunjukkan siapa saya. Dan jiwa saya bisa dilihat dari apa yang saya lakukan dan saya perbuat. Bagus. Jika kau sudah mengetahui hal ini, maka tidak salah pemerintah Mataram memilihmu menjadi Bupati Demak. Kalian semua yang hadir di Paseban Agung ini menjadi saksi. Apa yang sudah diucapkan Pangeran Puger tentang kesaguhan dan kesanggupannya. Bahwa ia bertanggung jawab penuh atas Demak Bintoro. Jika ada sesuatu atas Demak Bintoro, maka Pangeran Pugerlah yang pertama kita pegang. Beberapa saat lamanya Paseban Agung menjadi hening dan sunyi. Semua yang hadir memperhatikan Pangeran Puger yang tersenyum dingin. Adipati Mondoroko kembali duduk di tempatnya semula. Sang Prabu tetap berdiri di samping Pangeran Puger. Terima kasih, Eyang Mondoroko. Terima kasih, Pak Li Mangkubumi. Semoga apa yang telah Eyang berikan dan Pak Li sampaikan bisa menjadi sangu kawruh kita semua dalam melangkah Ngulowentah Mataram. Lalu bagaimana dengan hamba, Kanjeng Prabu? Paman Gending telah dipercaya sebagai tumenggung di Demak. Paman telah lama memegang kekuasaan di sana, menduduki kekosongan selama ini. Untuk itu pemerintah Mataram menunjuk Paman sebagai pepatih di Demak untuk mendampingi Kang Mas Puger. Terima kasih, Kanjeng Prabu. Beribu terima kasih hamba aturkan atas kepercayaan yang Kanjeng Prabu berikan pada hamba. Hamba akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Semua telah urun rembuk dalam Paseban ini. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Joyorogo, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Cuminah, dan saudaraku Brangti dan Brangsih. Kalian telah setuju apabila Kang Mas Puger kujadikan bupati di wilayah Demak. Bahkan semua yang hadir di sini telah menyetujui pelantikan ini. Saya rasa Paseban ini bisa saya akhiri sampai di sini. Pangeran Puger tersenyum lega karena wilayah Demak kini berada dalam kekuasaannya. Setelah pelantikan itu, Pangeran Puger segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke Demak Bintoro.
Di wismanya nampak sibuk sekali. Beberapa orang kepercayaannya mengatur para abdi membereskan perbekalan. Paman, kita kini mendapat kesempatan meraih keinginan-keinginan itu. Semua kini telah ada di tangan kita. Kalau kau sudah tahu, ku minta kau diam saja, Kolocokro. Jangan sampai ada orang lain mengetahui rencana ini. Jika berhasil, bukankah kau ikut merasakannya? Pada saat ini pemerintah Mataram telah memutuskan memilih Pangeran Puger untuk menduduki daerah Demak sebagai Bupati Pamong Praja. Sebagai seorang bupati, Pangeran Puger berhak untuk memimpin daerahnya dengan kebijaksanaan seperti yang Paman lakukan selama ini. Apakah Paman sendiri tidak rugi? Kolocokro, hati-hati kau bicara. Kau sendiri telah mendengar, aku sendiri telah ditunjuk sebagai bupati. Jadi aku tidak akan kehilangan hakku. Bahkan aku bisa menjadi otak Pangeran Puger. Aku akan mengatur semuanya. Dan Puger hanya bonekaku. Kau tahu itu? Lalu bagaimana dengan Paman Tondonegoro? Bukankah ia juga ditunjuk sebagai bupati di Demak? Artinya ada dua bupati. Apakah Paman tidak risih? Semuanya telah tahu bahwa Tondonegoro sebagai orang tua bagi Puger. Ia mengasuh Puger sejak kecil. Wajar sekali kalau ia pun dipercaya sebagai bupati pertama di Demak. Tapi kita tidak perlu khawatir. Aku tahu siapa mereka. Tenanglah Kolocokro. Lalu bagaimana dengan rencanamu sendiri? Apakah kau jadi memboyong perempuan cantik itu? Bagaimana dengan istri juru taman itu? Apakah kau jadi menyuntingnya? Persoalannya belum ada kesempatan baik, Paman. Lagi pula kulihat di Paseban tadi perempuan itu tidak ikut. Kau harus hati-hati, Kolocokro. Mereka termasuk orang-orang kepercayaan sang pangeran. Sekali salah langkah, akibatnya bisa fatal. Jika kau ingin mendapatkan perempuan itu, kau pun perlu akal dan pikiran yang cemerlang. Jangan asal comot, Kolocokro. Paman, aku berkeputusan tinggal di sini. Kau mau tinggal di kota raja ini? Iya, Paman. Kau tidak mau kembali ke Demak bersamaku? Iya, Paman. Aku ingin melakukan apa yang Paman pesankan. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas tindakanmu dan rencanamu. Oh, itu sudah tentu, Paman. Semua yang menjadi rencana dan tindakanku pasti akan kutanggung sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa apa yang kurencanakan pasti berhasil. Paman, aku ingin pergi ke tempat perempuan itu. Tunggu dulu, Kolocokro. Ada apa lagi, Paman? Kau jangan sembarangan. Pangeran Puger sedang sibuk. Kau harus membantunya. Tapi Paman, bukankah aku sudah berkeputusan untuk tinggal di kota raja ini? Menurutku, aku tidak perlu membantunya. Yang penting aku sudah memberikan yang terbaik untuknya. Ada apa, Nandoko? Ampun Tuan Kolocokro, ampun Kanjeng Munggung. Hamba diutus Kanjeng Pangeran Puger agar Tuan berdua menghadap. Apa Nandoko? Kanjeng Pangeran Puger memanggil kami? Benar, Kanjeng Munggung. Beliau menunggu di Wisma. Sudahlah, Nandoko. Sana, kau pergi dulu. Nanti kami akan menyusul. Baik, Tuan. Kolocokro dan Tumenggung Gending saling berpandangan sekejap. Tak lama kemudian mereka mengikuti Nandoko yang meninggalkan mereka dengan langkah tegap dan sigap. Mereka menuju ke Wisma Pangeran Puger. Bagaimana, Paman? Apakah sudah siap? Iya, Kanjeng Pangeran. Hamba telah siap. Besok pagi aku akan berangkat ke Demak. Aku minta Paman dan Kolocokro bisa mendahului keberangkatan saya. Ada apa, Kolocokro? Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba bermaksud untuk tinggal beberapa lama di kota raja. Maksudmu? Begini, Kolocokro bermaksud tinggal di sini, Kanjeng Pangeran. Ia tidak ingin kembali ke Demak. Benar, Pangeran. Saya ingin sekali tinggal di kota raja ini. Aku tidak salah dengar, Kolocokro. Hamba sudah menasihatinya, Kanjeng Pangeran. Tapi Kolocokro barangkali ingin menikmati suasana kota raja ini lebih lama lagi. Jadi kau tidak bisa membantu usahaku di Demak? Kau tidak mau berjalan bersamaku lagi? Kau ingin bersama Jolang? Begitu?
Disua berapa real kau Kolo Cokro? Ampun Kanjeng Pangeran. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin sedikit menikmati perubahan suasana. Nanti setelah saya jenuh, maka saya akan kembali ke Demak. Toh jarak Demak Mataram tidak seberapa jauh. Dapat hamba tempuh sehari berkuda. Jadi, hamba mohon Pangeran tidak berpikiran buruk terhadap hamba. Maafkan hamba Pangeran. Tenang saja Kanjeng Pangeran. Hamba akan mengatur semuanya. Hamba percaya Kolo Cokro tidak gampang melupakan kebaikan orang lain, termasuk kemurahan-kemurahan yang Kanjeng Pangeran berikan selama ini. Dia kan masih terlalu muda. Berikanlah sedikit kesempatan kepadanya. Dan dengan keberadaannya di Mataram, artinya ia juga punya peluang untuk mempengaruhi para pemuda yang mendukung Mas Jolang. Agar para pemuda di sini mau membuka mata mereka tentang keberadaan Kanjeng Pangeran Puger. Ya, baiklah Paman. Tapi ingat, kalau terjadi sesuatu, aku tidak bertanggung jawab. Dan ku minta Paman Gending segera kembali ke Demak. Besok pagi, pagi-pagi sekali Paman, aku akan berangkat bersama anak istri dan para abdiku. Paman Tondonegoro. Hamba Pangeran. Paman dengar sendiri, Kolo Cokro akan tinggal sementara waktu di Mataram. Dan untuk itu Paman, aku harus mencari penggantinya. Siapakah yang patut menggantikan kedudukannya Paman? Pengganti Kolo Cokro? Iya. Kau punya pandangan Paman Gending? Hal itu jelas sekali buat hamba Pangeran. Bukankah Nandoko juga seorang prajurit yang baik? Dia hamba lihat setia dan jujur. Nandoko, Hamba Pangeran. ku minta hari ini juga kau menyertai Paman Gending menuju ke Demak Bintoro. Baik Pangeran. Mengapa kau palingkan wajahmu melihat rombongan mereka? Mereka rombongan Tumenggung Gending. Orang-orang kepercayaan Pangeran Puger. Mereka nampaknya tidak menyukai keberadaan Sang Prabu. Aku tahu, mereka orang-orang yang mempengaruhi Pangeran. Paman Gending orangnya licik dan licin sekali. Suka mencilat. Di antara rombongan yang pergi tadi, aku tidak melihat Kolo Cokro. Beberapa saat lamanya mereka diam. Ki Warih memperhatikan istrinya dengan dahi berkerut. Lalu dia menghela napas dalam-dalam. Dia berjalan di depan istrinya, memandanginya lekat-lekat. Mengapa kau pandangi aku seperti itu, Kakang? Beberapa hari ini kau selalu memikirkan jahanam itu. Aku tidak suka. Kakang cemburu. Aku ingin agar kau jujur padaku, Nini. Aku ingin agar kau berterus terang padaku. Ada apa sebetulnya di balik semua ini? Aku sudah berusaha menahan dan memahami perasaanmu. Tapi kau nampaknya makin tak mengerti. Kakang, aku khawatir sekali. Apa yang kau khawatirkan? Apa? Jangan membuat alasan bodoh. Aku tidak suka jika kau selalu memikirkan jahanam itu. Kau selalu membicarakannya. Aku tidak memikirkannya, Kakang. Aku tidak memikirkannya, tapi membayangkannya siang dan malam. Aku bisa gila jika kau tetap seperti ini. Mengapa Kakang gampang terbakar api cemburu? Aku tidak pernah menghiraukan Kolo Cokro. Tapi orang itu benar-benar seperti hantu. Lihatlah tadi. Ia tidak pergi bersama rombongan Tumenggung Gending. Padahal, jika aku melihatnya, mereka selalu bersama-sama. Ia datang dan pergi seperti setan. Kau tidak perlu takut. Ketakutanmu sedikit pun tak beralasan. Kau adalah istriku. Mana ada lelaki yang mau menggoda istri orang? Tapi ingat baik-baik. Jika kau bermain-main api dengannya, aku akan bertindak tegas. Aku bisa memisahkan kepalamu dari lehermu. Ki Warih meninggalkan istrinya di serambi belakang rumahnya. Nini Warih sedih sekali karena suaminya selalu cemburu jika ia menyinggung Kolo Cokro yang pernah menggodanya. Kolo Cokro, mengapa selalu mengusik hati dan pikiranku? Sejak kau menggodaku, aku selalu teringat padamu. Bahkan di paseban itu, matamu tak henti-henti memandang. Oh, Kolo Cokro.
kau membuat suamiku cemburu. Niniwari, perempuan secantik dirimu tidak pantas menjadi istri seorang jurutama. Kau lebih pantas jika menjadi istriku. Kau bilang aku tampan, gagah dan perkasa. Suatu ketika kau pasti bisa menikmati kejantanan dan keperkasaanku. Nini. Daripada bingung di sini, lebih baik aku kembali ke kampung. Ya, di sanalah aku temukan kedamaian dan ketenangan. Tak ada yang menentang segala apa yang kulakukan. Lebih baik aku ke Karanganyar bersama Sukmo. Kau mau kemana, Nini? Kakang, kau selalu mengejutkan aku. Kau mau kemana? Aku mau mencari Klungsu, Kakang. Mencari Kulungsu atau ingin menghindariku? Kakang, kau selalu berpikiran buruk padaku. Jangan, Kakang. Singkirkanlah pikiran burukmu itu. Aku ini istrimu. Sore ini aku akan ke Kerapiak. Kau mau ikut? Kau? Iya. Aku ke Kerapiak mengemban tugas Sang Prabu. Aku harus segera menata pesanggerahan di Kerapiak. Kalau kau ingin ikut, kita berangkat sekarang. Tapi kalau kau ingin tinggal di sini, Aku ikut, Kakang. kalau ikut berkemaslah. Aku tidak suka melihatmu melamun terus. Cepat, berkemaslah. Niwari mendapat tugas pergi ke Kerapiak, melihat tempat yang akan dijadikan pesanggerahan Istana Mataram. Dia disertai 20 prajurit pilihan. Kepergiannya tak luput dari incaran sepasang mata yang bersembunyi di balik semak belukar. Bagus. Kesempatan ini tidak boleh kubiarkan begitu saja. Aku harus mengikuti mereka menuju ke Kerapiak. Niniwari, aku harus bisa mencicipi tubuh Sinta itu. Kalau Cokro tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bisa menikmati betapa jantan dan perkasanya Kolo Cokro. Segera melesat mengejar rombongan berkuda yang menuju ke hutan Kerapiak. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, meringankan tubuhnya, mengejar mereka. Jika makin mendekat, dia pun berhenti atau bertengger di atas dahan pohon sambil tersenyum dingin. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kolo Cokro? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.